membantah semua pernyataan dirimu yang mulai dari sekolah segala macam, itu gimana sih aslinya? Apakah memang Michelle tidak lulus sekolah atau gimana? Yang sebenarnya terjadi Mbak. Michelle itu sekolah, yang Michelle bilang itu cuma sampai SD itu salah. Bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan Michelle kan homeschooling, jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan Michelle dari Amerika, jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi waktu dari Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Jadi di Amerika kadang di fight lagi ya gitu-gitu, jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu homeschooling, karena waktu itu aku sempat sedih ngelihat Michelle di satu sekolahan. Nah sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lainnya. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang suka aku pindahin sekolahnya gitu, karena aku nggak mau anakku sedih gitu. Jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Oke, ketika dirimu tahu bisa membantah semua pernyataan dirimu itu, kemarin seperti apa sih reaksi pertama kali ditampilkan? Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sekarang nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku diserang situ nangis, nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis. Terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku, ya udah aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis. Kan kita juga cari koin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini. Jadi nggak apa-apa, kalian kayak gitu deh Mbak. Jadi kadang nangis intinya. Nah dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pinka sendiri ada komunikasi itu kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pinka kan ya Kemarin, tidak membenarkan ya. Wah nggak bawa lagi HP-nya, padahal ada, nanti taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu, ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini, Michelle-nya nggak bisa jawab gitu kan. Pokoknya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin, terus misalnya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena pokoknya juga udah belain, maksudnya bilangin mami gitu, misal jangan kayak gitu Koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera beransur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak, dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelekin kan. Saya cuma bilang mengklarifikasi, kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu, sama anak maksudnya. Tingkat homeschoolingnya sampai umur berapa sih Michelle itu? Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi
jangan sampai semua muanya harus tahu gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolah, di dalam sekolahan sekolah. 2015 katanya ada tuh ya orang yang katanya tadi itu menjadi mama sampai kelaparan gitu. 2016 katanya anaknya sampai kelaparan, sampai ditelantarkan gitu. Oh, nggak mungkin banget dong telantarin anak. Jangan, nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah, itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acen, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi. Ci Acen diberkatin, terus kita nginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin anak, sayang sama anak. Michelle juga pasti sayang sama saya. Emang apa yang terjadi sih di 2016? Justru kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah, hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000, itu nggak ada yang bantu. Jadi ya itu sampai hari ini saya masih pendam, tapi saya tidak pernah marah karena memang mungkin kan semua orang kan ada bisa punya kerjaan, tiba-tiba nggak ada punya kerjaan, saya juga nggak maksa. Jadi saya bisa, selama tangan saya nggak buntung, sama kaki saya masih bernafas hidup, saya akan berjuang untuk membesarkan anak saya gitu. Saya serba kasihan, saya serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Ya ini yang masalah nih, dengan siapa permasalahannya, bukan ke Pingkan Mambo. Ini nggak ada urusannya sama Pingkan Mambo. Pingkan Mambo ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Nah itu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya, Pingkan Mambo membela siapa? Membela anak saya. Jadi ini nggak benar kalau bilang itu anak setan sama asli, bisa itu anak setan kan katanya karena ngejapit dia anak setan gitu. Oh enggak ada anak setan, nggak ada. Semua itu anak Tuhan, nggak ada. Belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok anak, kan itu beli kan. Ya beli susu, beli pampers, itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu, jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Terus nih jualan saya nih 50 nih, modalnya 90.000, jual 100, untung 10.000. Jadi kalau bayar sekolah 4 juta, berapa tas yang saya harus jual? Katanya omset 20 kali lipat. Hah? Katanya omsetnya naik 20 kali lipat gara-gara ada masalah ini. Omsetnya enggak, sebelum itu juga udah naik gitu, tapi tambah masalah ini jadi naik juga. Tapi saya kan bukan biar masalah ini terus-terusan, ya enggak lah. Saya juga ya itulah, makanya rezeki dari Tuhan ya, karena lagi viral mungkin jadi banyak yang IG naik apa-apa ya, jadi banyak yang berita. Tapi banyak yang berita juga saya nggak naik lagi kan di IG. Kenapa coba? Saya malah perangkoin kan di TikTok. Kenapa coba? Nggak cukup kasirnya, pada mau bayar-bayar, saya nggak punya admin, jadi mau bayar saya sendirian gitu. Ibu mau beli tas merah kuning hijau. Jadi saya bilang sabar, nanti ada waktunya. Masa kalau saya mata duitan, saya terus aja di IG. Saya kan nggak main IG, main TikTok. Jadi saya bersyukur dengan koin-koin yang teman-teman kasih. Kadang sehari dapat 200.000 atau kadang-kadang berapa ratus ribu. Ya saya bersyukur kalau saya, karena media ini terus saya jadi jualan tas terus-terusan online, ya nggak apa-apa juga sih kan, namanya juga itu kan kerja bagus. Tapi saya nggak mendoakan masalah ini terus viral ya, karena amit-amit ya bang baik lah, kita nggak mau, kita cari uang tuh bisa dicari. Dan saya bukan orang yang berlimpahan seperti yang lain ya. Saya ini orangnya hari ini ya cari makan buat besok gitu, belum bisa jalan-jalan gitu teman-teman. Tapi kan Masih nguli. Kemarin kan misal sempat minta maaf ke Kak Pinkan, minta maaf seperti apa sekarang? Yang mana ya? Dia sempat statement minta maaf kepada namanya Di mana? ada di media. Media. Minta maaf seperti apa gitu?
Oh, aku belum ngomong, belum denger. Aku kan nggak suka dengerin itu, karena aku nggak bisa kerja. Aku kalau dengerin berita dari teman-teman, berita dari itu tuh aku sampai masuk Michelle rumah sempat sakit. minta maaf juga nggak ke KPU? Enggak ada. Berarti Karena aku ya gitulah, malas ngomongnya. udah tinggal bareng lagi ya kan? Tapi kan selama suami ditahan, tapi kan ada keadilan. Itu masalah internnya, aku pikir nggak harus diomongin di publik. Intinya saya tidak ada mendukung, saya pastinya sangat mendukung anak saya, sangat 1000%. Ya ampun, teman-teman kayak nggak tahu saya aja sih, netizen ini Gen Z kali ya. Gen Z ini gimana ya ngelihatnya? Teman-teman kan yang udah jadi wartawan udah dari tahun jebot, ketemu saya setiap hari, ya cuma ke rumah saya gitu aja berapa meter. Terus saya kerja, ya kali saya kagak sayang anak. Dari dulu juga kalau nggak sayang anak juga anaknya nggak dibawa ke Amerika. Ngapain saya kalau gila cowok atau apa? Saya nggak gila cowok ya. Saya nggak gila itu kalau lagi genit-genit di TV. Saya mah itu kan lagi komedi, lagi hai baby sayang, cakep berondong gitu kan. Itu namanya gimmick. Dia nggak, aku mah bukan cewek murahan lah yang gampang dideketin, enak aja. Jadi nggak benar kalau misalnya sejak melakukan nikah sama suami kedua berubah. Kalau saya katanya misal itu berubah sejak melakukan nikah sama suami kedua. Enggak sih, aku nggak berubah. Mungkin nggak berubah sih, aku jadi ibu. Apanya yang berubah ya? Sifat mungkin. Sifat. Michelle itu sama saya diketek saya setiap hari. Michelle tuh diketek. Rachel diketek, Lala, Ebi, nempel semuanya kayak ketek, anak ketek semua. Jadi kemana-mana kalau main TikTok kalian lihat deh. Jadi maksudnya anak ketek semua. Jadi itu saya tuh nggak pernah jalan, nggak pernah ketemu temen berdua doang, nggak pernah main. Tangan saya ini udah hampir buntung. Nih, tuh tangan terjelek yang ada di muka bumi. Kepala saya, badan saya ini udah mau buntung semua ya. Kenapa coba? Aduh, teman-teman tuh nggak tahu biaya sekolah tuh berapa ya. Sekarang tuh mahal banget. Udah gitu cicil mobil berapa, biaya hidup berapa. Kalau anaknya satu aja udah berat. Anak saya tuh 5 loh, inget loh, 5 itu berat loh teman-teman. Cari makan 10.000 teman-teman, rasa di kota Jakarta ini susah banget cari uang 10.000. Jadi tolonglah jangan aja julitin saya. Tidak ada yang salah. Michelle juga kan anak kecil yang lagi sedih gitu. Jadi aku rasa hanya miskomunikasi, dan aku juga nggak akan menjelekkan Michelle juga. Kalau Michelle dugem atau apa, saya juga dugem waktu masih kecil, so what? Yang penting kita nggak ngambil laki orang atau apa. Ya dugem lah, mami juga dugem, ayo ding bisa. Aku jujur aku bukan anak dugem. Paling kalau aku mah pacarnya banyak dulu, tapi kalau dugem mah kagak, nggak suka dugem. Cuma karena Michelle sukanya anak muda kan, anak muda zaman Gen Z kan suka. Bukan dugem tuh tidak berarti negatif, maksudnya suka joget-joget, ya udah gue temenin aja. Maksudnya biar aku tuh ngelebur sama Michelle, biar mami ini gaul loh, jangan pikir mami ini di dapur terus, biar Michelle tuh ngerasa temen gitu. Tapi ternyata itu juga belum berfungsi dengan baik untuk bicara dengan dia. Nah, Mbak Pinkan terkait hal itu sendiri kan, jadi kan juga katanya Mbak Pinkan juga sempat mengatakan kalau Michelle dugem, Mbak dugem nih. Nah, Michelle sempat ngomong juga kalau yang ngajakin dugem tuh malah maminya gitu. Ya itu 1000% Michelle yang membalikkan fakta. Yang Michelle kan udah di Bali sama papanya kan waktu dari kemarin masalah ini. Sejak suamiku ditahan, Michelle kan di Bali sama papanya. Nah sejak di Bali, sejak nggak bersama aku kan, sejak masalah ini Michelle kan diambil papanya. Sejak sama papanya Michelle udah dugem. Nah terus kan baru kembali ke aku karena aku jual mobil, terus aku jemput Michelle. Nah Michelle balik ke rumahku, aku beliin lah apa yang dia mau dengan jual tas 100 tas, nggak apa-apa, yang penting Michelle bahagia. Nah jadi dari dulu itu dari Bali Michelle juga udah dugem. Jadi ketemu saya kan terakhir, saya kan paling terakhir ketemu Michelle. Jadi makanya Michelle ke rumah aku, Michelle kan pengennya ngafe. Nah bukan dugem, teman-temannya bukan negatif. Maksudnya Michelle tuh anak muda kan pengen ngafe, mamanya itu jualan tas terus. Jadi ya Michelle bosan kalau di rumah. Makanya Michelle bosan kalau di rumah, cuma di rumah terus. Makanya Michelle bilang, ayo mau ke kafe gitu. Ya udah aku temenin, ayo Michelle kita ke kafe. Dan aku juga punya strategi baru di dalam hatiku. Gimana ya cara ngomong sama anak muda ini ya, kan mami katro mah di dapur terus. Nah, aku bilang, ayo yuk, maksud aku gini, kalau dugem atau ngafe, mami nggak biarkan kamu sendiri, kalau dia perawan, nggak biarkan kamu sendiri dan tidak boleh menginap di rumah orang. Mami harus jaga dia,
ayo dugemnya sama mami gitu maksudnya. Justru Michelle duluan, makanya aku temenin, bukan mami yang ngajarin. Berarti bantah ya pernyataan si Berarti Michelle. gue bantah Tapi semua. mungkin dulu sebelum Michelle dugem juga kita pernah dugem. So what, kan bukan urusan netizen juga. Kita dugem juga kita nggak pakai apa-apa kok. Kita cuma joget-joget aja. Apa bedanya kita dengan penyanyi dangdut juga ngebor, goyang dumang. Itu juga goyang-goyang. Ya, intinya kan aku suka nari. Jadi Michelle suka nari. Kok temanya jadi ke situ ya? Salah, kayaknya harusnya mode sedih kan. Yang katanya bohong soal belajar koko itu gimana ya? Mana? Michelle itu bohong soal belajar sama Sony yang bintang gitu. Bohong. Banci anak. Bohong apa? Yang soal pelecehan katanya ada kayak Michelle tuh bohong soal itu.